komen. Bab 183. Chen Ye tahu bahwa pasti ada Raja Nanjiang dan pasukan misteriusnya di luar pintu. Ketika kekuatan ini terungkap, saat itulah Chen Ye menjadi orang pertama di provinsi Jiangnan. 5 detik kemudian, pintu lift terbuka. Energi dan energi spiritual yang sangat kuat mengalir ke arahnya. Mata Chen Ye menyipit, dan matanya melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa itu sangat luas, seperti persegi. Dan di tengah berdiri 100 orang kuat. Mata semua orang seperti pisau, kepala mereka terangkat tinggi, dan mereka memiliki aura kuat yang kuat. Yang mengejutkan Chen Ye, 50 dari mereka benar-benar memasuki ranah master. Kuat. Bahkan ada beberapa orang, di atas nafas, jauh melebihi pembangkit tenaga listrik Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan. Jika orang-orang ini dipadamkan, keluarga besar itu pasti akan berebut untuk bersaing. Apakah itu kekuatan misterius Ye Lingtian? Chen Ye yakin bahwa jika kekuatan ini berlatih untuk beberapa waktu lagi, itu bahkan akan memenuhi syarat untuk bertarung melawan beberapa keluarga seni bela diri top di Provinsi Jiangnan. Tuan Istana, tolong, semua orang menunggumu, kata Zheng Ke dengan hormat. Untuk beberapa alasan, suaranya bergetar. Orang-orang ini sebenarnya tahu beberapa tahun yang lalu bahwa pria di belakang gedung Qianlong sama sekali bukan Raja Nanjiang. Tapi orang lain. Raja Nanjiang telah memberitahu semua orang berkali-kali bahwa itu adalah tuan aula mereka. Arah yang ditunjuk oleh kepala istana Jian Feng adalah medan perang mereka. Tetapi selama bertahun-tahun, mereka belum pernah melihat kepala aula. Semua orang penasaran. Semua orang menantikannya. Dan sekarang, mata berapi-api yang tak terhitung jumlahnya jatuh pada Chen Ye seperti ini. Yang mulia. Akhirnya muncul. Keraguan, kegembiraan, dua emosi kompleks terjerat di hati mereka. Karena Hallmaster sedikit berbeda dari sosok yang dibayangkan, menurut mereka, Hallmaster harusnya seorang pria paruh baya dengan nafas yang menakutkan. Akibatnya, seorang pria muda diantar masuk. Tapi ini tidak mempengaruhi keyakinan mereka sedikit pun. Pria paruh baya di depan kerumunan, dengan mata tegas, tinju terkepal, dan darah di tubuhnya tampak terbakar, itu adalah Ye Lingtian, Raja Nanjiang. Dia sudah menunggu saat ini terlalu lama. Menunggu pria ini adalah misi hidupnya. Medali di dadanya bersinar dengan cahaya darah yang samar. Desain medalinya sangat aneh. Itu adalah naga hitam yang haus darah. Naga hitam itu tampaknya berlama-lama di awan dan kabut, menutupi langit dan matahari, dan bahkan seorang pria muda yang melihat ke bawah di puncak gunung. Dan pemuda ini adalah Chen Ye. Keluarga survei leluhurnya akan menghilang sepenuhnya dalam 100 tahun, dan satu-satunya cara baginya adalah menggunakan metode rahasia untuk memecahkan misteri dan menemukan seorang kaisar dengan Qi Ungu dan Wolongge. Leluhur menggunakan sisa 20 tahun hidupnya dengan imbalan medali ini. Saya hanya berharap bahwa keberuntungan keluarga dapat benar-benar berubah. Ajaran leluhur keluarganya telah diturunkan selama 100 tahun. Kaisar di medali ini juga bermarga Ye. Dalam 100 tahun, saya akan bertemu Ye Lingtian. Ye Lingtian harus digenggam dengan kuat, kalau tidak dia akan menjadi orang berdosa yang memusnahkan klan. Bukan Ye Lingtian yang memilih Chen Ye, tetapi medali ini memilih Chen Ye. Pada saat ini, Chen Ye sudah berjalan di depan Ye Lingtian. Tepat saat dia akan mengajukan pertanyaan, Ye Lingtian bergerak. Mengambil langkah maju, dia muncul di depan Chen Ye. Mengambil langkah maju, dia muncul di depan Chen Ye. Pada saat yang sama, dia berlutut dengan satu lutut, dan lututnya menyentuh tanah, dan energi yang kuat bahkan menyebabkan semburan udara di sekitarnya. Kekuatan ini benar-benar mengejutkan di luar dunia. Istana gelap Ye Lingtian, temui Tuan Istana. Sentuh. 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 Pembangkit tenaga listrik di belakangnya juga bertindak dengan cara yang persis sama seperti Ye Lingtian. Semua berlutut. Betapa megahnya gambar ini. Lihat Tuan Istana. Pada saat ini, hampir semua orang meneriakkan kata, Tuan Istana, di mulut mereka. Mereka telah berkultivasi siang dan malam selama beberapa tahun terakhir hanya menunggu saat ini di depan mereka. Menunggu ulasan dari Master Aula. Telah secara fisik dan mental, mereka semua berpegangan pada
Tidak ada yang tahu harga dari kultivasi putus asa mereka. Lah secara fisik dan mental, mereka semua berpegangan pada gigi mereka. Pada saat ini, mereka hampir mengaum dan berteriak, hanya ingin meneriakkan semua depresi saat ini. Kekuatan suara membuat orang merasa sangat bertekad. Ada semburan energi darah di tubuh mereka, energi darah melonjak ke langit, membentuk hantu naga darah. Zheng Ke di sebelah Chen Yi juga berlutut, hatinya sepertinya hancur berantakan oleh pemandangan di depannya. Dia bisa merasakan darah seluruh tubuhnya mendidih. Semua pembangkit tenaga listrik di Dark Hall adalah sama. Chen Yi menatap sekelompok orang dengan mata yang rumit. 102 kinpas milik Chu, dan 3.000 Yuejia bisa menelan Wu. Ini orang-orang ini. Dia bisa merasakan bahwa orang-orang ini sedang menunggunya. Menunggu dia untuk memimpin kelompok orang ini untuk menaklukkan seluruh wilayah Tiongkok. Biarkan kata, aula gelap, mengguncang seluruh Cina. Chen Yi melangkah keluar, mengangkat tangannya ke belakang dengan lembut, dan berkata, semuanya, bangun. Kata-kata itu jatuh, suara desir terdengar, dan setiap orang kuat di aula gelap berdiri seperti lembing. Semua mata menatap lurus ke arah Chen Yi, menunggu kata-kata Chen Yi. Chen Yi melirik pilar batu yang berdiri di tengah. Pilar batu setinggi 4 meter dan memiliki postur melihat ke langit. Dia tidak lagi ragu-ragu, melangkah keluar, dan marah pada kakinya. Seluruh orang melompat dan berdiri langsung di atas pilar batu. Sangat mudah. Satu tangan ini membuat mata semua orang sedikit menyusut, menginjak pilar batu tidak sulit, tetapi tidak ada yang bisa melakukannya dengan mudah. Citra Chen Yi langsung terangkat. Di atas pilar batu, Chen Yi melirik semua orang dan berkata, karena semua orang mau mengakui saya sebagai kepala kuil, saya juga mengenali setiap kekuatan kuil gelap Anda. Kamu bukan bawahanku, apalagi pelayanku, kamu semua adalah saudara Chen Yi-ku. Aku berjanji satu hal padamu, jika orang luar berani menyakiti istana kegelapan, aku akan membunuh seluruh klannya. Jika ada orang di dunia ini yang menyakiti istana kegelapan, aku akan membunuh semua orang di dunia. Aku bersumpah demi pilar batu ini. Kata-kata itu jatuh, dan Chen Yi turun dengan kaki kanannya. Energi yang sangat menakutkan meledak ke seluruh pilar batu. Ada retakan di permukaan pilar batu. Seperti jaring laba-laba. Kemudian, Chen Yi melompat dan turun. Ketika langkah kakinya mendarat, ledakan keras pecah, dan seluruh pilar batu hancur total. Anda harus tahu bahwa pilar batu ini terbuat dari batu Shenwu, yang mirip dengan karung tinju dalam tinju. Pembangkit tenaga kuil yang gelap ini meninju pilar batu ini setiap hari, melatih otot dan tulang dan mengekstraksi daging. Tapi pilar batu ini tidak pernah patah. Tapi kepala kuil memberikan tendangan kecil, dan itu runtuh. Kekuatan seperti apa yang dibutuhkan ini? 10.000 pound tidak cukup. Mendesis. Pembangkit tenaga listrik aula gelap itu menarik napas dalam-dalam, menatap Chen Yi, tubuh mereka tampaknya benar-benar membatu. Jangan bergerak. Betapa sombongnya ini. Apa keagungan ini? Betapa sombongnya ini. Apa keagungan ini? Raja Nanjiang di kejauhan mengangguk. Meskipun dia selalu menanamkan kekuatan Master Aula ke dalam kelompok orang ini, sebagai seorang pejuang, dia kurang lebih sombong di dalam hatinya, melihat bahwa Chen Yi masih sangat muda, dia pasti tidak puas. Chen Yi menunjukkan tangannya seperti ini, dan semua kekhawatirannya dihilangkan. Namun, masih ada satu langkah terakhir. Bab 184. Tiba-tiba, Raja Nanjiang Yelingtian maju selangkah, mengepalkan kedua tangannya, dan berkata kepada Chen Yi, Tuan Istana, bawahanku ingin berdiskusi denganmu. Dia mengatakan itu karena suatu alasan. Pertama, dia ingin tahu seberapa kuat Chen Yi sebenarnya dan seberapa jauh jarak antara keduanya. Kedua, karena alasan yang mengakar, di mata kelompok pembangkit tenaga listrik aula gelap ini, 3 kata Raja Nanjiang harus lebih penting daripada ketua aula, yang tidak baik untuk ketua aula, tetapi jika ketua aula mengalahkannya, maka justru sebaliknya. Chen Yi tidak menyangka bahwa Yelingtian akan tiba-tiba keluar seperti ini dan belajar dari dirinya sendiri. Namun, begitu lama, dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang kekuatan Yelingtian. Semua orang di Provinsi Jiangnan mengatakan bahwa kekuatan Raja Nanjiang sangat menakutkan, jadi seberapa menakutkan itu? Yelingtian, berapa peringkatmu di peringkat Grandmaster Huaxia? Chen Yi bertanya. Saat ini cara paling intuitif untuk mengukur prajurit Tiongkok. Yelingtian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, melapor ke Hall Master, saya tidak tertarik dengan peringkat Grandmaster Cina ini, tetapi beberapa bulan yang lalu, saya tampaknya telah membunuh 200 pembangkit tenaga listrik teratas. Tidak terlalu jelas.
Sebenarnya, daftar Grandmaster Huaxia ini belum tentu akurat, karena data dari banyak pembangkit tenaga listrik terjebak dalam beberapa tahun yang lalu, dan kekuatan mereka saat ini telah melampaui peringkat itu, dan ada beberapa master tersembunyi di Provinsi Jiangnan yang belum pernah masuk daftar sama sekali, tetapi kekuatannya benar-benar menakutkan. Namun, jika Anda memasuki 100 besar peringkat Grandmaster Huaxia, akan ada statistik dari personel khusus, dan datanya akan jauh lebih akurat. Chen Ye mengangguk. Menurut pernyataan ini, kekuatan Ye Lingtian harus lebih kuat dari Qin Shengyang, dan tidak pasti apakah dia lawan Tangao. Baiklah, mari kita lihat kekuatan Ye Lingtian hari ini. Chen Ye melangkah keluar dan berkata dengan serius, silakan. Pembangkit tenaga listrik aula yang gelap itu tersebar satu demi satu, memberi aula master dan Raja Nanjiang ruang yang sangat besar. Mata Ye Lingtian menyipit, sangat serius. Dia telah melihat kekuatan Chen Ye di tahap seni bela diri. Mengerikan. Secara alami tidak perlu melepaskan air. Dia menekuk lututnya, meledak, dan bergegas keluar seperti panah, membawa angin kencang di sekelilingnya. Sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia datang ke Chen Ye. Pukulan. Chen Ye berbalik ke samping untuk menghindar. Ye Lingtian berteriak dengan marah, tinjunya pergi menemui Chen Ye, terbuka dan tertutup lebar. Harimau itu kuat dan perkasa, dan dia berjalan di rute yang benar-benar ganas. Lebih penting lagi, udara di sekitarnya tampaknya ditusuk oleh Ye Lingtian, dan semburan ledakan udara terdengar. Dalam sekejap, tinju Ye Lingtian saling tumpang tindih, terus-menerus meledak ke depan, melangkah maju dengan kakinya, menggertaknya ke depan, agresif. Chen Ye bisa merasakan dominasi Ye Lingtian. Jika dia tidak menerobos ke ranah aerodinamis, dia mungkin tidak akan menjadi lawan Ye Lingtian. Tuan Istana, tembakan cinta. Suara Ye Lingtian terdengar. Baik. Chen Ye tidak ragu-ragu, tubuh hantu Changlong di bawah kakinya melonjak, dan dia menamparnya dengan satu telapak tangan. Ini seperti merobek angin. Bagus datang. Ye Lingtian melangkah mundur, dan kemudian menyapu ke arah Chen Ye dengan tendangan keras. Chen Ye tidak mengelak, mengubah telapak tangannya menjadi cakar, langsung menggenggam pergelangan kaki lawan, dan kemudian kekuatannya meledak, melemparkan lawan keluar. Ekspresi Ye Lingtian berubah, dan pada saat tubuhnya hendak menabrak dinding, dia tiba-tiba berbalik, menginjak dinding, dan menembak Chen Ye. Ada jejak kaki 3 cm penuh di dinding. Mengerikan. Tinju bayangan kuat. Ye Lingtian menggunakan gerakan pembunuhnya. Setelah berteriak dengan marah, saya melihat bayangan tinju di seluruh langit, seolah-olah semua rute menghindar Chen Ye diblokir, dan ada semburan angin tinju di telinga saya, bersiul. Mata Chen Ye sedikit menyipit, sangat tenang. Kekuatan Ye Lingtian ini jauh melampaui beberapa master seni bela diri yang dia bunuh. Tampaknya peringkat 200 Grandmaster Tiongkok ini adalah titik balik. Hanya 200 teratas yang bisa disebut master seni bela diri sejati. Sama seperti bayangan tinju di langit akan jatuh, Chen Ye bergerak, mengambil langkah, dan berjalan menuju bayangan tinju di langit. Dalam bayangan tinju, hanya satu pukulan yang nyata. Ledakan. Kedua tinju berpotongan, membuat suara rendah seperti guntur. Detik berikutnya, ekspresi Ye Lingtian berubah drastis, darahnya melonjak, dan seluruh orang mundur 10 meter, hampir jatuh ke tanah. Wow! Melihat pemandangan ini, pembangkit tenaga listrik aula gelap itu tercengang. Tinju Jinying adalah pukulan terkuat Raja Nanjiang. Melihat seluruh provinsi Jiangnan, tidak ada yang dapat menemukan pukulan paling nyata dari bayangan tinju di langit. Tapi Tuan menemukannya. Dia tidak hanya menemukannya, tetapi dia juga memukul mundur Raja Nanjiang dengan puluhan langkah. Mata semua orang melebar, menyaksikan semua yang terjadi tiba-tiba dengan rasa tidak percaya. Ye Lingtian tertawa. Sudah lama dia tidak bertarung seperti ini. Datang lagi. Dia bergegas keluar seperti harimau turun gunung. Menakjubkan. Tapi begitu dia mendekati tubuh Chen Ye, kekuatan yang kuat meledak, tubuhnya terlempar tinggi, dan seluruh orang terbang terbalik ke belakang, dan kepalanya menabrak dinding mie. Matanya ketakutan, pukulan ini, sesuatu pasti telah terjadi. Pada saat ini, bayangan hitam muncul, langsung mencengkeram bahunya, kekuatannya meledak, dan sosoknya jatuh dengan mantap ke tanah. Bayangan gelap itu persis Chen Ye. Dalam pertempuran pertama, Ye Lingtian dikalahkan, benar-benar dikalahkan. Chen Ye menghela nafas sedikit, dahinya dipenuhi butiran keringat. Setelah datang ke Tiongkok, pertempuran ini adalah yang paling sulit baginya.
Jika bukan karena keunggulannya dalam seni bela diri dan pengalaman bertarung, dia mungkin terikat dengan Ye Lingtian. Ye Lingtian menekan keterkejutan di hatinya dan tiba-tiba berlutut, Tuan Aula Xie, kasihanilah. Share.